Misa, mari kita bersama-sama berlatih menyanyikan refren Mazmur. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita nyanyikan sekali lagi. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terima kasih.
dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kamis Putih tahun liturgi B
dengan tema, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Pada hari ini, kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para rasul-Nya. Kita semua diundang oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuan ini. Ini bukanlah suatu undangan yang menyedihkan, melainkan suatu perjamuan yang menggembirakan. Karena dalam perjamuan ini, kita ingin mengungkapkan rasa syukur atas pernyataan kasih Allah kepada kita. Kita akan menikmati perjamuan sebagai tanda kesatuan kita dengan Tuhan. Kita juga akan mengenangkan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul. Dengan membasuh kaki para rasul, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Ia datang tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kasih Tuhan begitu besar, sampai Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Marilah kita mengikuti perayaan ini dengan iman. Saudari-saudari yang terkasih, demi kelancaran dan ketertiban serta kekusukan misa, berikut akan kami sampaikan beberapa informasi dalam mengikuti perayaan Kamis Putih ini. Yang pertama, dimohon tidak mengaktifkan atau menggunakan perangkat ponsel dan dihimbau untuk mengaktifkan mode silent pada ponsel serta menjaga ketenangan selama berlangsungnya misa. Yang kedua, tidak diperkenankan mengambil dokumentasi dalam bentuk foto ataupun video selama berlangsungnya misa. Pengambilan dokumentasi hanya diizinkan bagi petugas yang telah ditunjuk. Yang ketiga, apabila terjadi situasi darurat bencana atau keamanan, kita semua dimohon berusaha tidak panik, tetap tenang, dan mengutamakan untuk membantu anak-anak dan lansia menuju pintu keluar terdekat. Kemudian mengikuti jalur evakuasi dan menuju titik kumpul di halaman SD Syafirus 3. Perayaan Ekaristi Kamis Putih sore ini akan dipimpin oleh Selebgram Utama Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Maria, Tata Laksana dari lingkungan Antonius, lingkungan Petrus I, dan lingkungan Maria Goretti. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kamis Putih sore ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Hanya Allah
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Pada kesempatan ini kita semua atas rahmat Tuhan, atas perkenanan Tuhan, kita boleh merayakan Hari Raya Kamis Putih yang merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh dengan keakraban, perjamuan persaudaraan yang penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total, tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Dan itulah bagi kita Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus, pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya dilambangkan pula dengan upacara pembasuhan kaki para murid. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan kita diajak untuk memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta bagi kita satu sama lain, dan sumber kekuatan akan senantiasa kita temukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan. Maka baiklah, di awal perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak. Kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Kita buka diri kita perkenankan Tuhan mengajuk diri kita masing-masing. Tidak ada hal yang tersembunyi bagi Allah dalam diri kita, bahkan apa yang kita rasakan dan juga kita pikirkan. Kita bawa semua diri kita seutuhnya di hadapan Tuhan, dan kita sadari betapa kita membutuhkan kasih sayang-Nya, lebih lagi kita membutuhkan kerahiman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan
Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja korban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba itu, tiap-tiap keluarga, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti, tidak beragi, dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
segala kebaikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan,
Sebagaimana di dalam kata pengantar misa, kita diundang untuk menghayati perayaan ini bukan sebagai perayaan yang menyedihkan, tetapi perayaan keakraban. Dan kita tahu memang dalam tradisi kita manusia selalu di mana kita adakan perayaan, perjamuan makan sekali lagi merupakan ungkapan persaudaraan di antara kita. Ungkapan juga bagaimana kita berbagi satu dengan yang lainnya. Mulai dari hal yang sederhana, kalau ada perayaan-perayaan perkawinan, semua anggota keluarga diberitahukan, dan kita juga kemudian bersama-sama mempersiapkannya dan juga berbagi dalam kehidupan kita, dan mencukupkan semuanya supaya bisa mengundang banyak orang lain juga untuk bersyukur dan makan bersama. Jadi setiap orang yang merayakan perjamuan makan bersama untuk misteri tertentu yang dirayakan, mengumpulkan banyak orang dan juga mensyukuri dan menyediakan makan untuk mereka. Demikian juga Tuhan Yesus pada kesempatan ini, Dia juga mau menetapkan bagi murid-muridnya, yaitu tentang Ekaristi, perjamuan terakhir. Dan di dalam perjamuan terakhir itu, Tuhan memberikan kepada kita makanan yang istimewa, bukan sekedar nasi sama lauk pauk, tetapi adalah dirinya sendiri, sebagaimana kita mendengarnya di dalam kata-kata konsekrasi. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, makanlah. Inilah darahku yang juga diberikan kepadamu sebagai pengampunan dosa dan juga untuk keselamatan banyak orang. Minumlah. Sehingga Yesus menetapkan atau memenuhi apa yang menjadi nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Mulai dari perjanjian lama dalam bacaan pertama, bagaimana Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada bangsa pilihannya. Allah memberikan seekor domba untuk mereka makan, menjadi lambang peringatan bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah, yaitu ketika Allah berkunjung, berjalan di tengah-tengah umatnya, dan dengan darah anak domba itu mereka semua diluputkan dari kematian. Dan juga tanda Paskah itu bertumbuh berkembang, yaitu melalui mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan di dalam perjanjian baru ternyata anak domba yang disembelih itu tidak lain adalah putranya sendiri yang diserahkan untuk kita. Pertanyaannya, mengapa Yesus melakukan itu? Mungkin sama juga kalau di dalam pengalaman hidup sehari-hari ada orang yang rela untuk berkorban atau tetap memberi kebaikan kepada orang yang sebetulnya dia sendiri merasa tidak pantas untuk menerimanya. Orang itu akan bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Tentu jawabannya adalah bukan karena pertama-tama orang baik itu membutuhkan orang yang berdosa itu atau yang buruk itu, tetapi karena melihat bahwa dia adalah pribadi yang berharga, yang memang patut dicintai sekalipun tidak sempurna. Begitulah juga yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita.
Kalau kita bertanya mengapa Tuhan mau memberikan hidupnya kepada kita, bukan karena jasa kita, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Kasih-Nya melampaui kekurangan dan dosa-dosa kita. Itulah yang terus-menerus ingin kita rayakan, dan juga semoga pengalaman itu juga setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita rasakan kasih Allah yang begitu besar kepada kita, dan kita juga diundang untuk juga menyadari apa yang menjadi panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Setiap Ekaristi selesai, kita selalu mendengar, marilah kita pergi mewartakan kasih dan damai Tuhan, perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita juga diundang untuk menghayati Ekaristi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita, dalam tugas dan kewajiban kita. Sepanjang masa Prapaskah ini, kita diajak kembali membaharui komitmen kita dalam membangun persekutuan, terlebih lagi dalam keluarga kecil kita, yaitu di dalam keluarga inti, Bapak, Ibu, anak-anak, diundang kembali untuk memperbaharui komitmen di mana kita semua yang sudah dikasihi Allah, yang sudah diselamatkan, untuk kembali membangun apa yang menjadi cita-cita kita, membangun keluarga yang berbahagia. Dan kita sadari juga hal itu tidak mudah. Banyak hal yang seringkali menantang, terutama di zaman sekarang ini. Pandangan tentang keluarga mungkin ada yang sudah berubah, tetapi gereja terus memperjuangkan bahwa keluarga adalah suatu konstitusi atau komunitas persekutuan yang sangat penting. Semua hal baik maupun jahat juga mulai dari keluarga. Seraya menyadari begitu banyak tantangan, kita diundang untuk membuka hati, membuka diri bagi semuanya itu. Kita tidak boleh menjauhi itu, tetapi justru harus mengakrabi supaya kita bisa menemukan jawaban yang benar bagi kita semua. Salah satu contoh misalnya apa yang kita perlukan dalam hidup, dalam hal komunikasi. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Apakah kita harus tidak memakainya? Tidak. Kita perlu menggunakannya karena itulah juga karya Allah, tetapi dengan bijaksana. Walaupun ada HP, justru HP harus digunakan untuk membangun persekutuan dan meningkatkan relasi hubungan kita satu dengan yang lain. Tetapi dengan HP juga ada begitu banyak tawaran di dalam dunia kita ini, maka kita harus bijak untuk juga belajar menggunakannya dengan baik. Berani juga untuk mengatakan tidak terhadap banyak hal yang mungkin tidak berguna dalam kehidupan kita. Masih banyak hal lain lagi, tawaran-tawaran, maka sebetulnya tugas perutusan kita, kalau Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan dan gurumu," dan katamu itu tepat, maka juga kita harus melakukan yang sama seperti yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita harus saling melayani dalam cinta kasih, dalam kerendahan hati, bahwa kita menjadi pelayan dalam kehidupan kita, pun di dalam keluarga, juga di dalam kehidupan menggereja, di lingkungan, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Membasuh kakimu.
Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, marilah kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami, serta para imam, dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, pada kesempatan baik ini kami bawa banyak keprihatinan kami, terutama untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, para imam, suster, dan juga umat-Mu. Ya Tuhan, semoga dalam keadaan sakit ini, saudara-saudari kami tetap dimampukan setia kepada imannya, dapat mempersatukan apa yang mereka alami dengan putra-Mu sendiri. Dan kami juga mohon agar kami sendiri dan juga banyak orang senantiasa tergerak hati untuk bantu dan menolong mereka, sehingga mereka tidak merasa sendirian dan juga memperoleh kembali kesehatan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putra-Mu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ialah imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi, sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darahnya yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kristus telah melimpahi kita, mari kita
kabulkan doanya. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ibu, Bapak, saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan puteramu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari, dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengadakan perarakan sakramen Maha Kudus.
Tuhan